Halo Cancer, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat juga nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah perasaan dia pada kamu ya, seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Seperti apa sih perasaan dia ke kamu ya, orang yang sedang kamu pikirin. Oke, di sini kita punya hanya berada di dekat kamu, memang memabukkan ya. Kemudian aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Oke, sepertinya seseorang yang sedang kamu pikirkan ini orang yang udah putus ya atau berpisah dengan kamu. Dan aku berharap aku bisa menarik kembali kata-kataku. I can't stop thinking about you ya. Seseorang ini tidak bisa berhenti memikirkanmu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Kemudian Ace of Swords. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune. Di bottomnya di sini ada The Temperance. Oke. Mungkin kamu dealing dengan seorang Aquarius, Virgo, Taurus, Scorpio dan Capricorn ya. Taurus, Virgo. Oke, kemudian Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi bisa ini hanya energi saja ya, nggak jadi patokan untuk zodiaknya. Oke, jadi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini sepertinya dia juga lagi sedang mikirin kamu ya, di sini yang aku lihat, dan hanya berada di dekatmu memang memabukkan. Jadi aku merasa seseorang ini saat dulu dia berada di samping kamu atau berada di dekat kamu itu apa ya, kalau aku ngerasa kayak ya bikin dia tuh kayak gila gitu loh ya. Maksudnya gila ini gini, mungkin kamu dengan dia itu selalu banyak kesalahpahaman, sering berantem kayak gitu loh ya, bikin marah atau bikin emosi, atau kalian ya memang selalu berantem kayak gitu ya. Dan dia itu kayak kesel gitu loh, tapi di sebalik keselnya itu juga dia ada rasa sayang gitu loh, ada rasa cinta. Jadi gimana coba ya, pokoknya dia kadang-kadang tuh nggak bisa kontrol diri gitu loh ya. Di satu sisi dia memang ada sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu loh, tapi di sisi lain di saat kamu dengan dia berantem atau bertengkar itu bisa bikin dia gila kayak gitu loh ya. Jadi mungkin dia marah, meledak ya, marahnya tuh meledak, jadi nggak bisa kontrol diri dianya gitu loh ya. Makanya mungkin dia merasa ya udah kita selesai aja hubungan ini, atau mungkin kamu dengan dia saat ini memang butuh waktu untuk break dulu kayak gitu ya. Seperti itu, untuk kalian tuh nenangin diri masing-masing kayak gitu, bisa juga seperti itu. Tapi di sini kalau yang aku lihat ya, karena di sini aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku ya, berarti memang ada beberapa di antara kamu itu udah putus dengan dia ya. Di sini juga ada Ace of Swords gitu ya. Mungkin ada yang mengakhiri hubungan, bisa kamu yang mengakhiri, bisa dia yang mengakhiri ya gitu ya. Dan di sini aku harap aku bisa menarik kembali kata-kataku ya. Mungkin ada kata-kata yang dia keluarkan ke kamu dan itu sangat menyakiti kamu, bisa juga ya. Dan karena dia kan nggak bisa kontrol diri gitu ya. Jadi saat orang marah itu ya apapun bisa aja ya kan,
nggak bisa kendaliin diri ya, jadi apa aja kata-kata pun keluar, entah dia ngomong yang nyakitin kamu, nggak enak, atau dia ngomong ya udah kalau kamu mau pergi mau putus ya udah putus aja gitu, nggak usah kembali lagi, atau mungkin dia bilang kalau kamu putus aku nggak akan minta balik lagi sama kamu atau baikan lagi sama kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Nah ini kayak ada sesuatu yang dia tuh kayak sesali gitu loh ya. Kalau memang yang dia katakan seperti itu, yang dimana ya udah kamu pergi aja gitu, aku nggak akan cari kamu lagi gitu, kalau kamu putusin aku nggak akan balik lagi. Nah katakanlah seperti itu ya, dia ngatain seperti itu, berkata seperti itu. Nah ternyata ada hasrat dia itu di dalam hatinya dia tuh sebenarnya nggak begitu gitu loh, karena ya itu di sini ada berada di dekatmu tuh memang memabukkan gitu, kayak bikin dia gila gitu loh ya, dia kayak hilang kendali gitu loh ya, seperti itu. Jadi orang marah itu kesel ya udah apapun dia katakan kayak gitu loh. Nah ini jadi penyesalan gitu, karena sebenarnya hatinya dia nggak seperti itu gitu loh, hatinya dia nggak ingin mengatakan itu, tapi ada ego gitu ya, yang dimana mungkin harapan dia ngomong kayak gitu tuh biar kamu itu biar kamu itu nggak mutusin dia atau nggak pergi kayak gitu loh istilahnya. Tapi ini justru sebaliknya, justru malah bikin kamu itu kesel gitu loh ya. Makanya ketika benar-benar hubungan ini selesai, ada penyesalan di dirinya dia, dan dia tuh kayak kepo juga ya, masih kepo bahwa dia ingin tahu apakah kamu tuh bisa bahagia tanpa dia atau enggak gitu loh. Dia berharap bisa menarik kembali kata-katanya gitu loh ya. Di sini aku juga ngelihat bahwa saat ini dia lagi berusaha untuk menstabilkan diri. Mungkin dia memfokuskan dirinya ke pekerjaan ya, memulai dirinya kehidupan yang baru, atau mengalihkan perhatian dia ke pekerjaan di sini ya. Karena dia memang fokus dia itu memang ke depan gitu ya. Seperti itu. Memang ya udah jalanin hidup masing-masing ya udah kayak gitu. Seperti itu. Dan dia berusaha fokus untuk finansial atau karirnya gitu. Aku rasa dia ngalamin kehidupan yang ini ya, kalau kamu benar-benar sudah putus dengan dia, ini aku ngeliat ada perubahan dalam kehidupan dia. Mungkin situasi dia saat ini lagi sedang tidak stabil ya, dari pekerjaan atau ekonomi gitu. Jadi dia berjuang untuk merubah kondisi dia atau keadaan dia gitu loh. Seperti itu. Karena di sini ada the temperance, jadi kayak mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan dia kembali gitu loh, kestabilan kayak gitu. Ya, kalau bicara tentang perasaan dia ke kamu, aku ngeliat ya itu, dia tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Dan di sisi lain mungkin dia ingin bicara di sini ya, Ace of Swords ini ingin bicara. Ya, harapan dia ada kesempatan lagi di sini, memiliki keberuntungan untuk kembali sama kamu atau bertemu sama kamu di sini dengan adanya Wheel of Fortune gitu loh. Ya, dan di sisi lain aku ngerasa juga orang ini kayak berusaha untuk memperbaiki diri gitu loh ya. Karena tadi aku juga bilang bahwa ada perasaan bersalah, yang dimana aku harap aku bisa menarik kembali kata-kataku. Nah berarti kan di sini dia ini banyak belajar ya, atau kayak belajar gitu loh tentang apa yang terjadi gitu loh, karena dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Jadi dari situ kan buat dia mikir sesuatu gitu. Nah akhirnya dia berusaha untuk memperbaiki di mana ya kesalahanku gitu, apa yang harus perbaiki kayak gitu, seperti itu ya. Dan dia memang berusaha untuk mengubah gitu loh, mengubah itu atau merubah itu gitu loh. Banyak belajar dia ya di sini, mempelajari sesuatu, banyak belajar dari apa yang terjadi sebelumnya, dan dia berharap tidak ingin kedepannya tuh mengulang lagi gitu loh ya, mengulang hal yang sama. Karena aku rasa dia kayak pengen juga memiliki keberuntungan untuk bisa memulai lagi gitu loh, mengulang kembali bersama lagi gitu loh ya dengan kamu. Karena di sini juga ada the temperance, kayak dia ingin ketemu sama kamu atau ya kembali lagi bersama kamu kayak gitu. Oke. Meskipun harapan dia ini di sisi lain mungkin kayak mungkin nggak ya kayak gitu loh. Karena di sini juga dia kayak orang yang berpikir bahwa
ya udah, nanti kalau memang takdir mempertemukan kembali ya beruntung gitu loh. Kalau enggak ya udah kayak gitu. Cuman ada harapan di sini yang aku lihat ya, untuk dia itu bisa kembali bersama dengan kamu gitu, seperti itu, atau kayak diberi kesempatan gitu loh untuk bersama lagi dengan kamu di sini gitu loh. Kayak takdir itu berputar lagi gitu loh ke arah dia gitu, yang dimana kamu dengan dia itu bisa ketemu lagi atau bersama lagi gitu loh, untuk memperbaiki hubungan ini, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.